Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama siyam ayyamul a'badi biyafadil ibadis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila siratil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbi amhuma kama rabbayani shaghira. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Tiada kalimat yang paling layak kita ungkapkan pada kesempatan yang mulia ini selain kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antara nikmat yang agung itu adalah masih diberikan kita kemampuan untuk menghirup udara dunia, sekaligus anugerah umur panjang sehingga kita masih bisa beribadah kepadanya, serta masih berkesempatan untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita. Semua ini adalah nikmat yang agung, terlebih pada momentum hari raya Idul Fitri yang menjadi perayaan kemenangan dan kebahagiaan. Sebuah hari raya di mana takbir, tahmid dan tahlil berkumandang di berbagai penjuru dunia yang menandai kembalinya fitrah umat Islam seperti bayi yang terlahir kembali di dunia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimahumullah. Dalam catatan sejarah, awal mula dilaksanakannya salat Id adalah pada tahun ke-2 Hijriah. Saat itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan besar dalam perang Badar. Perayaan kemenangan yang diraih umat Islam pada waktu itu secara tidak langsung merayakan dua kemenangan, yakni kemenangan
sempurnanya menjalankan kewajiban puasa di bulan Ramadan dan kemenangan dalam perang Badar. Dalam tradisi bangsa Indonesia, hari raya Idul Fitri terkenal dengan nama Lebaran. Para ahli bahasa menyebut bahwa kata Lebaran salah satunya berasal dari bahasa Jawa, yakni lebar, yang memiliki arti selesai. Dalam kamus besar bahasa Indonesia sendiri, kata Lebaran dimaknai sebagai hari raya umat Islam yang jatuh pada 1 Syawal setelah selesai menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Makna ini selaras dengan kenyataan bahwa pada hari Lebaran kita sudah selesai menjalankan kewajiban berpuasa dan mewujudkannya dalam bentuk perayaan kebahagiaan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita berbahagia bersama dan saling menyampaikan doa dengan berbagai bentuk redaksi seperti taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amal ibadah kita bulan Ramadan, dan juga doa wa ja'alna lahum wa iyyakum minal 'abidin wal qanitin, yang artinya semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang beruntung atau nanti. Sebuah doa berisi harapan mendalam agar setelah melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, kita akan benar-benar kembali suci dan beruntung mencapai kemenangan dengan predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Hal ini telah Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya wallahu a'lam bil-murad. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kebahagiaan yang kita rasakan saat ini tentu sangat kurang lengkap jika dirayakan sendiri. Kebahagiaan akan terasa lebih nikmat jika bisa dirayakan dengan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Hal inilah yang memunculkan sebuah tradisi ritual di negara kita sendiri, yakni mudik, sebuah tradisi berisikan ribuan anak rantau untuk pulang melihat kembali ke akhirat. Sebuah tradisi untuk kembali lagi berkumpul dengan keluarga, mengingat kembali masa kecil sekaligus bersimpuh sungkem dalam pelukan kedua orang tua. Mudik tidak hanya memiliki dimensi makna sekedar pulang kampung saja. Di dalamnya terkandung dimensi spiritual yang nilainya tidak bisa diukur dengan materi dunia. Jarak jauh melintasi laut dan sungai, medan terjal dan jalan berliku, ditambah waktu, tenaga, maupun macet-macetan serta biaya yang harus dikeluarkan untuk mudik, tidak bisa menghalangi rasa kangen yang memuncak kepada anak akhirat. Teknologi canggih seperti telepon, media sosial maupun video call juga tidak akan bisa menggantikan kualitas pertemuan langsung dengan sangat kerabat di kampung halaman.
kemewahan perkotaan, karena bisa menggantikan manisnya kenangan, kesederhanaan bersama teman masa kecil yang selalu terbayang dalam rokat lebaran. Berbagai fasilitas anak rantau tidak bisa menghalangi pulang kampung menuju ibu pertiwi, walau berada di tengah hutan dan gunung yang tinggi sekalipun. Kerinduan kepada anak kelahiran seperti ini juga pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti yang tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, "Alangkah indahnya dirimu ya Makkah, engkaulah yang paling kucintai. Seandainya saja penduduk Makkah tidak mengusirku, pasti aku masih tinggal di sini." Hadis riwayat Tirmidzi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika kita merenungkan lebih mendalam, hakikat mudik adalah kembali kemampuan orang tua, sosok saling berjasa yang telah melahirkan kita ke dunia ini, sosok yang telah menjadi pahlawan kesuksesan kehidupan kita. Janganlah sosok dengan keberhasilan dan apapun yang telah kita raih dalam kehidupan ini, semua ini tidak akan bisa lepas dari jasa dan doa kedua orang tua kita. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, mereka adalah sosok yang harus kita cintai, sosok yang harus kita hormati, dan sosok yang harus kita patuhi. Mereka adalah jimat kita yang sakral di dunia ini. Karena kerinduan dan keikhlasan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kita di dunia. Sebaliknya, kemarahan mereka adalah merupakan sebuah permintaan dan bencana dalam kehidupan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ridho Allah bi ridho walidain, wa sukhutullah bi sukhut walidain." Yang artinya, kerinduan Allah bergantung kepada kerinduan orang tua kita, dan kemarahan Allah tergantung kemarahan orang tua. Sehingga hadirin rahimakumullah, mudik lebaran kali ini bisa menjadi momentum tepat yang sangat tepat untuk bersyukur kepada kedua orang tua kita atas segala hilang dan kesalahan yang selama ini telah diperbuat kepada mereka. Mari kita tancapkan dalam hati kita untuk jangan lagi menyakiti hati dan fisik mereka. Kita perlu sadar bahwa dasar dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas dan dibayar lunas. Demi Allah, sebanyak apapun yang pernah kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan pernah setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka membesarkan kita. Ya Allah, Tuhan kami, anugerahkan kasih sayang-Mu pada kedua orang tua kami. Karuniakanlah keberkahan, kesehatan, dan umur panjang kepadanya. Kuatkanlah iman dan Islam mereka, serta kekuatan untuk terus membimbing kami. Maafkanlah segala kesalahan yang telah kami perbuat kepada mereka, ya Allah. Jadikanlah mereka nantinya ahli surga bersama orang-orang yang Engkau cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di mudik lebaran kali ini, mari kita berdoa tangan orang tua kita. Tolong untuk mereka
yang dulu pernah tolong kita, namun sekarang sudah mulai lemah dan manusia. Mintalah kerinduan dan keikhlasan dari mereka berdua untuk bekal hidup kita. Bagi kita yang orang tuanya sudah meninggal, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jalani makam mereka, kunjungi dan bersihkan. Usahakan kita perlu sadar bahwa mereka di sana menunggu ajakan doa dan doa yang kita adakan, dan sebaliknya mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak mendoakannya, karena hanya itulah yang mereka harapkan di alam sana. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah sholatin rahimahumullah. Selain kata orang tua, mari juga saling memaafkan dosa dan kesalahan dengan orang yang ada dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti memiliki dosa dan kesalahan kepada sesama. Sehingga Lebaran menjadi salah satu momentum tepat untuk saling memaafkan. Semoga semua dosa kita kepada Allah, orang tua dan kepada sesama akan diampuni, sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci mendapatkan kemenangan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bi dzikril hakim. Innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' anna al-bala' wal waba' wal balazila wal imana wa su'al kitana wal munana ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia wal khusus wa sa'iril budani muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alna Allahu wa iyyakum minal 'abidin wal faridin. Kullu amin wa antum bi khair walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullahaladzim li wa lakum